pagi ini kita diberikan nafas kehidupan, diberikan kasih sayang, diberikan yang terbaik, bisa berkumpul satu dengan yang lain. Semua karena kemurahan kasih sayang Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pagi ini Tuhan kami boleh menerima anugerah-Mu, boleh bersatu berkumpul bersama saudara-saudara seiman. Satu tujuan yaitu menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan Yesus sampai saat ini dan sampai kapanpun. Apapun yang terjadi Bapa hari-hari ini, biarlah semua itu menjadi kekuatan bagi kami, karena kami yakin Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, boleh kiranya kami berikan terbaik pada hari ini Bapa. Puji besarkan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, dan kiranya kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita akan menjadi sahabatnya, jadi kita harus meninggikan Dia karena kemuliaannya, pengorbanannya. Kita boleh ada sampai saat ini. Haleluya.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagimu. Sungguh untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama sekutu denganmu Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah yang pada hari ini Tuhan. Biar apa saja yang menyertai Tuhan, segala kami yang hadir, kami akan percaya Engkau turut hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau selamat semua kedatangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bisa berada di rumah Tuhan saat ini karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan Yesus, di mana kita semua tahu, ya khususnya di daerah sini ya di Jakarta Barat banyak sekali kita lihat boleh. Ya walaupun kalau bagi saya juga hal ini bukan hal yang sekali dua kali, karena saya juga pernah alaminya waktu tinggal di sini. Jadi kalau sampai saat ini kita semua ada di sini ya ini semua karena kemurahan Tuhan. Banyak juga di berita-berita yang memaklirkan karena itu banyak lah pokoknya ada perang ketiga atau harus persiapan ini persiapan itu. Seperti juga istri saya bilang, lah kita gimana? Nah, kalau kita punya apa mau siapin apa? Udah siapin hati kita aja pada saat ini. Kita mulai ada di tempat ini ya karena kita tahu yang bisa menolong kita bukan karena memang kita nggak punya apa-apa atau kita nggak prepare, tapi yang kita punya adalah hati kita untuk Tuhan. Tuhanlah yang akan menyiapkan segala sesuatunya. Kalau memang kita dikasih hikmat kita ada, lalu kita siapin. Tapi kalau memang kita dikasihnya cukup sekian, ya kita persiapkan sebaik mungkin saja dan siapkan hati terutama. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita walaupun kita punya hal-hal yang banyak istimewa. Tapi kalau hal-hal itu adalah duniawi, ya kita nggak akan dengar sama hal itu. Tapi karena Tuhan, karena hati kita tertuju sama Tuhan, kita yakin kita akan melewatinya. Apapun rintangannya, apapun yang diberitakan, kita akan melewati semua itu. Oleh sebab itu, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, jangan menjadi orang yang terlalu kayak orang sibuk atau banyak pilihan. Cukup satu, jangan pernah lelah untuk Tuhan saja. Mari kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan
kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan saja, pokoknya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Katakan buat Tuhan, saya datang bersyukur pada saat ini. bersyukur, anak-anak Tuhan yang layak menjadi anak Tuhan. Tuhan yang buat kita layak. Tuhan yang menghadirkan kita di sini. Oleh sebab itu balaslah kebaikan Tuhan dengan juga kasih yang terbaik, dengan pengalaman kita, dengan berkat yang kita terima, apapun itu, sekecil apapun itu, hal apapun itu yang bisa dibagi, yang bisa menguatkan hati sesama kita. Silakan saya undang ke depan untuk memberikan yang terbaik, bersaksi apapun itu, entah itu diberkati melalui panjang umur atau semua yang Tuhan kebaikan Tuhan yang ada di diri kita. Silakan saling berbagi. Kiranya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik.
Saudara sedang dipersiapkan. Kalau mau langsung maju juga nggak apa-apa. Kalau memang belum ada yang berbagi, ya sepertinya keluarga saya belum berbagi waktu Desember atau akhir atau awal tahun yang baru, akhir tahun yang 2025. Gak banyak yang saya mau ucapkan, cuma bilang terima kasih aja buat Tuhan karena di hampir penghujung tahun itu banyak yang kami juga lewati, di mana istri saya juga sudah masuk ke rumah sakit kembali, bukan buat gagahnya dia atau gagahnya saya atau keluarga kami semuanya yang bisa melewati semua itu. Tentunya di penghujung tahun itu, bahkan tahun yang baru pun kami baru menikmati banyak hal juga, banyak hal yang baru yang kami nikmati. Sekali lagi kami itu melewatinya bukan karena kami merasa kekuatan kami sendiri, bukan, karena semua itu adalah kekuatan yang diberikan sama Tuhan. Kalau istri saya yang sakit itu 3 hari atau hampir 4 hari kalau nggak salah, 4 hari lah. Itu kali melewatinya nggak gampang juga, karena saya lewat itu. Saya biasanya juga kan kami di rumah ada harusnya jaga juga cucu ibu. Di situ juga pembelajaran juga untuk tantenya dan mamanya atau bapaknya juga untuk di rumah jaga tuh kan. Saya sama istri saya full di rumah sakit. Saya juga menjaga istri saya. Di situ juga kami banyak belajar karena istri saya kan ternyata dibilangnya kurang kalium, jadi bahkan berdiri saja dia tidak mampu. Jadi pernah satu waktu itu dia mau pipis yang salah, dia sampai jatuh. Saya pun nggak kuat menahannya karena udah masuk hari kedua ya. Saya juga kurang tidur ya kan. Jadi benar-benar jatuh di kasur rumah sakit. Pas dia mau turun hari awal-awal masuk rumah sakit masih bisa berdiri, masih bisa ke kursi roda. Tapi pas itu dia mau pipis, saya mau angkat, dia sudah benar-benar lemas. Saya pun ikut lemas, jatuh dia. Saya mau angkat juga nggak ada tenaga, udah nggak kuat lah. Akhirnya kami bisa emergensi gitu. Bagi susternya datang, ayo sus, saya pikir dia banget, Pak, ntar maaf ya Pak, saya panggil lagi yang cowok katanya. Jadi dia panggil lagi yang cowok, dia ngangkat sampai cowok datang, satu security, satu kayak suster kayak mantri yang saya tahu, diambil, dia diangkat, ayo Pak, 1, 2. Jadi di situ saya juga bilang memang Tuhan Yesus, sekalipun saya berada di sisi saya merasa nggak guna juga. Maksudnya nggak setiap kali lo ada istri lo bahagia. Maksudnya lo bisa tolong istri lo apapun yang dia mau, lo bisa tolong nggak. Ya mungkin juga belajar buat istri saya juga, kalau saya bukannya yang dia harapkan harus bisa ini bisa itu, atau paling nggak di samping dia kalau dia gitu ya nggak apa saya di situ kalau nggak bisa tolong dia. Memang hal kecil sih ya, mungkin saya bisa beralasan sih kurang tidur, saya udah nggak seperti dulu lagi. Harusnya istri saya kan
ya puji Tuhan ya Tuhan sayang banget sama dia. Berapa kali masuk rumah sakit ya. Dan berapa kali itu saya jaga terus, ya saya masih mampu gitu. Tapi pas kemarin tuh nggak tahu emang itu Tuhan yang ya luaskan juga, saya nggak bisa sama dia gitu maksudnya. Ya mungkin dia juga nggak tahu gitu ya maksudnya. Ya perasaan sih pas saat itu ya saya manusia maksudnya. Ya ini batasan saya ada. Nggak bisa nggak dia ditolong sama orang lain, jatuhnya ke sosial, harus bergaul, harus memerlukan tenaga orang. Jadi memang kita hidup ya kayak gini, bersekutu dengan sesama. Dimana saya rasain itu saya perlu juga orang lain, saya perlu anak saya perlu cucu saya perlu anak saya. Nggak bisa kalau saya sendiri. Bahkan istri saya juga gitu. Saya perlu orang lain. Tapi kan tanpa Tuhan yang kasih tahu, tanpa Tuhan yang meluaskan itu saya nggak mau gitu. Saya masih bisa, saya masih mampu, saya akan jalanin gitu. Itu juga jalannya tahun kemarin juga di dalam pelayanan juga sedikit hampir mirip juga. Kalau saya rasain maunya ini maunya itu, tapi nggak bisa, nggak ada yang bisa. Pengennya hadir terus buat Tuhan, maksudnya setiap ada kesempatan Tuhan ini bantu terus, tapi nggak bisa. Jadi pada saat itu luas ya ini kalau buat saya pribadi luas. Jadi bukan soal istri saya sakit, tapi saya mulai belajar bahwa hidup di dalam Tuhan nggak bisa mengandalkan. Betulnya kita tahu nggak bisa mengandalkan diri sendiri itu pasti, tapi mungkin mungkin aja nyampe di mana nyampe saya maksud saya. Nggak akan bisa kalau kita tuh benar-benar punya perasaannya individu lah, sendiri semua sendiri, atau kita memerlukan orang lain. Tapi kan kalau untuk Tuhan kita memang perlu. Pada saat di rumah sakit pasti kita ingat Tuhan. Saya ingat Tuhan. Tapi bisa kan Tuhan visual lah, kayak maksudnya ini kita nggak gitu. Tapi kan Tuhan pakai orang lain, Tuhan pakai suster atau security kan. Jadi itu yang saya tangkap, itu yang saya boleh alami di dalam kejadian itu. Saya bertangkap saya perlu orang lain, dan sebagai supervisi juga saya perlu mendoakan mereka, doain susternya supaya sehat, supaya bisa bekerja terus rumah sakit, security juga tetap jaga, doain juga sesama kita di sini agar terus bisa datang ke gereja, bisa memuji Tuhan sama-sama. Nanti juga semua pemain musik bisa kira-kira bisa memuji Tuhan. Itu yang saya dapetin waktu tahun 2025 juga bagi keluarga saya bisa sampai saat ini karena orang kasih sayang Tuhan. Dan istri saya bisa ada di sini semua karena orang Tuhan. Dia boleh dikuatkan, dia lebih lagi kan kita sudah nggak kerja ini. Dia di rumah juga karena Tuhan kadang-kadang ya ada ini juga, dia bingung kalau mau gimana. Tapi dia ada menemukan juga, dia sering baca firman, buat khotbah yang mendukung iman kita, bukan iman dia aja tapi iman juga saya semuanya. Dan kiranya apa yang dia lakukan itu dia mendapatkan yang terbaik dari Tuhan juga, terus bertambah, bukan mundur tapi bertambah. Kita akan kejar terus Tuhan Yesus karena dia bertambah, kita juga harus tambah, tapi di dalam dia. Dan kiranya Tuhan Yesus menjaga kita semua itu di tahun 2025. Keluarga saya yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan, tahun 2006 kita terus berdoa agar keluarga saya diberkati dan selalu dilindungi. Terima kasih, dan itulah doa saya untuk keluarga saya, juga cerita sedikit untuk keluarga saya di tahun 2025, penghujung tahun 2025. Tapi sepanjang tahun 2025 itu jangan ditanya sampai saat ini saya semua karena kemurahan kasih sayang Tuhan Yesus. Ada lagi yang mau saksi? Kalau memang tidak ada, kita siapkan persembahan dulu. Persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu kembali. Alhamdulillah.
Saya lupa ada pengumuman. Pengumuman GPD Broad kegiatan ya setiap Senin sampai Sabtu Minggu ya. Doa pagi di mana Senin sampai Sabtu dimulai 4.30 melalui Zoom. Doa malam hari Jumat pukul 7 di gereja. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 6:30 di gereja juga. Dan ibadah sekolah minggu dari pagi di gereja juga pukul 8. Silakan yang punya anak atau cucu juga silakan untuk berbakti di ibadah sekolah minggu. Dan ibadah raya tetap pukul 10 seperti pagi ini sudah terlaksana di gereja juga. Ada pengumuman tambahan yang mau dibaptis, silahkan daftar ke Ibu Amel untuk belajar SPK. Nah, kalau SPK sendiri singkatan dari saya pengikut Kristus. Jadi mungkin ada yang harus dilewati, yang harus dipelajari, bukan sekedar memberikan diri saja, tapi tentunya benar-benar siap untuk dibaptis. Itu nanti ke Ibu Amel. Silahkan didaftar ke Ibu Amel. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali saya persilahkan bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, menerima jamahan Tuhan melalui firman-Nya.
menjaga kami, Kau yang mengasihi kami, Kau menempatkan kami, bahkan Kau yang menjagai hari-hari kami, Tuhan Yesus. Kau adalah Allah kami, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Tuhan. Dan dengan kasih yang sama kami akan mendengar firman-Mu. Firman yang akan menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami, Tuhan. Firman yang akan menegur kami, Tuhan. Firman, tapi juga firman yang memberkati kami. Urapi hati lidah bibir hamba, supaya apapun yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan saja. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarlah nama Tuhan Yesus saja yang terus dipermuliakan, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat siang. Hari ini kita akan berbicara mengenai talenta. Sebelumnya, gimana kabar mengenai kebanjiran? Amin. Tadi saya di Jeruk Bali ketemu asyarnya, rumahnya sepinggang, saudara. Sampai saya bilang luar biasa. Kenapa? Belum tentu kalau saya di rumah saya banjir sepinggang, saya masih mau gereja dan jadi asyar, benar nggak? Ini sepinggang ya. Terus di luar, katanya di luar jalan seleher. Waduh, udah jadi kayak bikin kolam renang, benar nggak saudara? Kita akan berbicara mengenai talenta. Kita lihat selanjutnya. Oke. Kita buka kitab kita dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dibuka di Alkitab. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya mau mengajak saudara baca Alkitab hari ini. Matius 25 14 sampai 30. Sampai nggak buru-buru kan saudara? Nggak apa-apa kan, nunggu begini doang nggak apa-apa kan? Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya akan baca ayat 14. Saya mau mengajak saudara baca ayat 15. Demikian selanjutnya sampai 30 kita akan bergantian. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saudara rata-rata punya Alkitab kan di handphonenya? Puji Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15 saudara. Yang seorang lagi dibuat dan seorang lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17 saudara. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulang tuan hamba itu, lalu menghadap perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuan itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba
Lalu datanglah hamba yang terima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu saudara seharusnya uangku itu memberikan kepada orang yang bertanggung jawab, supaya sekembali itu aku menerimanya secara bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan beri, sehingga dia berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Barusan saudara baca, saudara dengar firman-nya, tanpa sadar kau sedang membangun iman. Sebetulnya kan mudah-mudah aja, iman timbul dari pendengaran akan. Baca aja tuh firman pakai suara, saudara dengar tuh firman, imanmu akan simpel kan? Bukan dari suara pendeta, tapi dari pendengaran akan firman. Kita balik lagi ke talenta. Oke. Gambar berikutnya. Oke. Kita semua berbeda. Benar nggak saudara? Ada yang dilahirkan jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi sutradara, atau jadi apapun. Bahkan kalau saya melihat Gideon, dari mana Gideon? Kagum saya. Semua alat musik bunyi loh di tangan dia. Disuruh main keyboard bisa, main bass bisa, main gitar bisa, suruh main drum bisa. Benar nggak saudara? Coba saya dikasih gendang juga belum tentu benar, ya nggak saudara? Kadang-kala kita mesti mengerti, kadang-kala kita mesti tahu apa yang Tuhan kasih ke kita. Kita mesti, jadi gini, banyak gereja hancur karena semua pelayan Tuhan cita-citanya pengen jadi pendeta. Kalau semuanya jadi pendeta, ya nggak? Siapa jemaatnya? Kalau semuanya jadi WR, Tuhan menempat siapa jemaatnya, siapa pendetanya? Semua ditempatkan masing-masing menurut talentanya masing-masing. Semua punya sendiri bagiannya masing-masing. Kerjakanlah itu semua dengan sepenuh hati, dengan sebaik hati. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan kerjakan semua itu, slide selanjutnya, kerjakan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab. Dan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perbuatan gini, kadangkala kalau saudara kalau kita belajar tadi, yang ngasih talenta siapa? Tuhan. Nah, kita akan belajar dikit-dikit. Yang ngasih talenta Tuhan. Yang milih 1 dapat 5, 1 dapat 4, 1 dapat 2, 1 dapat 1 siapa?
Tuhan, bukan kita. Tuhan bukan kita. Itu yang kadang-kadang kita nggak pernah mengerti. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Di awal pelayanan saya, saudara, di awal pelayanan saya tahun 2000, saya pertama kali melayani tahun 2000 alias 25 tahun yang lalu. Saya jadi asyir. Betapa senangnya hati saya bisa jadi asyir. Saya jadi asyir dan waktu itu tempat asyir saya satu kali ibadah 1.200 sampai 1.500 sampai 1.600 orang yang datang. Ada 5 sesi, jadi minimal dalam satu hari minggu saya nyalamin 6.000 orang. Itu saya udah senang banget dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan udah ya cukup, saya jadi asyir aja, saya udah senang kok. Saya jadi asyir aja, saya udah senang. Saya gak perlu jadi apa-apa Tuhan. Saya nyanyi gak bisa, kalau gue nyanyi kayak ngaji. Megang alat musik gak bisa. Udah jadi asyir aja, saya udah senang. Dan akhirnya tahun 2000, waktu saya bilang begitu, saya jalanin semuanya. Tuhan punya rencana lain. Dari 2000 saya awal pelayanan, 2006 saya naik mimbar jadi evangelis. Dan saya satu dari sedikit pendeta yang tidak melewati tahap menjadi WL. Tahun 2006 saya jadi evangelis, 2009 saya jadi pendeta penuh. Dimana kadang-kadang orang mesti melewati tahap dari evangelis jadi pendeta itu bisa puluhan tahun. Saya cuma 3 tahun jadi pendeta penuh. Sampai waktu saya ditabiskan jadi pendeta, mama papa saya nangis. Terus almarhum dua-duanya udah nggak ada sekarang. Terus almarhum papa saya bilang, gila lu anak setan jadi pendeta. Yang ngomong bapak saya. Dia bilang saya anak, berarti setannya saya. Setannya bapak gue yang ngomong. Jadi lu anak setan jadi pendeta. Iya, berarti lu setan yang gue. Saya bilang gitu, bercanda-bercanda aja. Tapi dalam artian hari ini semua dilakukan berbeda dan lakukan semuanya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk tante, bukan untuk semuanya. Apapun yang saudara lakukan, lakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Berarti kalau untuk Tuhan perlu pengakuan manusia nggak? Nggak perlu. Kalau untuk Tuhan yang diperlukan apa? Kesungguhan dari hatimu. Slide selanjutnya. Kita lihat ya. Hari ini kita akan mencoba mengekspos satu, kita cuman, saudara nggak buka banyak ayat, tapi saudara cuman lihat dari satu perikop. Ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing apa saudara? Apa yang Alkitab tulis? Menurut kesanggupannya. Kalau lu nggak sanggup, dikasih nggak? Enggak. Segera pergilah, apa yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang itu beroleh laba 5 talenta, apa yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian dan juga berlaba 2 talenta. Sekarang saya nanya, waktu Tuhan ngasih 5 talenta, dia mengharuskan itu hasilnya 5 talenta juga gak? Ada nggak tulisannya? Waktu dia kasih 2 talenta, dia mengharuskan hasilnya 2 talenta juga gak? Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini ada sebuah perbedaan dari 5, 2 dengan 1. Tiga-tiganya pergi. Yang 2 pergi dan menjalankan
Yang satu pergi dan menggali lubang. Jadi dalam artian dua-duanya ngeluarin energi, dua-duanya melakukan tindakan, tapi yang satu melakukan tindakan untuk benar-benar melipat gandakan talentanya, yang satu mengubur talentanya. Dua-duanya pakai energi. Dua-duanya pakai. Selanjutnya, banyak orang Kristen selalu salah. Kenapa? Karena saudara tidak menempatkan jalan Tuhan di depan jalan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Yang tadi kita ngomong banjir-banjir misalnya. Sekitar tahun, saya udah evangelis, saya udah khotbah sekitar tahun 2008. Waktu itu belum pacaran sama Pinkan, belum 2007, 2008 belum lah. Terus itu saya punya tambak sebesar 1 hektar di pantai utara Eretan. Pelayanan. Saya piara bandeng, ikan bandeng. Saya cari bibit terbaik, saya browsing segala macam. Oh, bibit terbaik bandeng adanya di Bali. Oke, saya kirim dari Bali ke pantai utara. Saya beli 300.000 bibit. Saya taruh di tambak 1 hektar saya. Setiap kali saya datang, saya doain di tambak. Saya doain dalam nama Yesus. Wah, segala macam doa udah saya keluarin. Saya punya pegawai, saya bayar lebih mahal dari tambak-tambak sebelumnya. Sebulan lagi mau panen nih, saudara. Sebulan lagi mau panen. Saya udah berhitung, saya udah punya pembelinya, saya udah punya cara jualnya, bahkan saya udah berhitung berapa untungnya. Udah disiapin nih, tanggal sekian kita panen. Oke. Hari ini saya masih ingat, saya datang ke sana, saya masih doain untuk tambak. Udah, saya pulang sampai rumah, malam-malam saya tidur. Toto pagi-pagi jam 6 pagi saya ditelepon anak tua saya. Bos, tambak banjir. Maksud lo habis, bos. Saya lihat di TV, pantai utara waktu itu banjir, semua ketutup air. Bahkan saya mau kesana aja nggak bisa karena putus. Saya menaruh semua investasi saya di situ, segala macam. Saya melakukan dengan benar. Dan beberapa hari sesudahnya waktu udah bisa dilewatin, saya ke tambak saya dari 300.000 paling sisa 50 sampai 100 ekor ikan. Sisanya habis. Saya ngomong sama Tuhan, pasti. Saya pelayanan. Saya kecewa, pasti. Saya manusia biasa. Dan saya nggak ngerti, saya sampai nanya Tuhan, apa yang terjadi? Gini-gini. Saya berdoa kok, saya ini kok. Tapi di balik semua itu saya tetap jalanin tugas saya. Saya khotbah di pemuda, apa saya jalanin. Dan saya baru mengerti akhirnya beberapa tahun kemudian. Kenapa? Kalau saat itu saya sekali aja saya sempat panen dengan semua rencana yang ada di kepala saya, hari ini nggak pernah ada PDT Marlo, yang ada PDB, pedagang bandeng. Kadang nggak pernah kita mengerti. Tapi bagaimana God's way ada di your way? Gimana jalan Tuhan ada dalam hidupmu? Kadang saudara nggak ngerti. Kenapa sih mesti begini?
gue cuma dikasih 1? Kenapa teman gue dikasih 5? Kenapa teman gue dikasih 2? Kenapa gue cuma dikasih 1? Kita lihat tadi. Ya, kita lihat ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, ia membawa laba talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam. Itu susahnya banyak orang Kristen, nggak mau setia dalam perkara kecil. Maunya langsung yang gede, benar nggak? Kadang-kadang saya senang kalau saya satu malam itu saya suka kesini. Ntar saya lihat Gideon, Amel, pemuda-pemuda ngepel gereja. Itu saya lihat gitu, dan saya melihat apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan selalu pasti ada upahnya. Tapi kebalikannya, apapun yang saudara lakukan untuk menciderai Tuhan pasti ada hukuman. Maka kata, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Akhirnya tuh 5 talenta yang nikmatin siapa? Yang dapat sendiri, bukan sekedar Tuhannya. Lalu benar datang hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dari perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lembar selanjutnya. Saudara tadi baca sama saya Alkitab dari apa, baca sama-sama perikop ini. Kita lihat. Ini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Tuhan kan, si Tuhannya ngasih nggak talentanya? Ngasih. Oke, berarti dia Tuhan yang jahat bukan? Bukan. Tapi yang menempatkan, tapi yang keluar dari mulut si orang itu apa? Engkau Tuhan yang jahat. Karena itu aku takut pergi dan menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah ini, terima kepunyaan. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat, jadi kamu sudah tahu. Jadi apa? Apa yang diomongin terjadi nggak? Hati-hati dengan mulutmu. Misalnya orang dagang nih, ini berapa nih? Misalnya Nesa nih dagang spaghetti. Spaghetti berapa ya Nes? 10.000. Oke. Spaghetti 10.000. Terus Nes, gue beli spaghetti lu 3. Gocengnya atuh. Terus Nesa jawab, jangan goceng, bangkrut, gua bangkrut. Lu mau bikin gua bangkrut? Tanpa sadar Nesa sedang mengutuk dirinya sendiri. Ini yang terjadi. Sama nih misalnya, puji Tuhan baru nongol kemana aja. Oh kemarin aku sakit. Oh puji, tapi sekarang udah sembuh kan? Sembuh sih belum. Mendingan lah, ya lu cuma mendingan terus gak pernah sembuh. Sekarang udah sembuh, amin. Saya sudah sembuh, amin. Benar gak saudara? Berhenti.
Ini orang bilang Tuhan yang jahat, jadinya Tuhannya jahat sama dia. Gitu. Aslan. Tuh kan dia setuju. Ini ada hal yang menarik nih, saudara. Tolong baca bersama-sama dengan teliti ya. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kuberikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kita baca ayat 9 bersama-sama ya, kita ulangi. 3, 2, 1. Karena siapa orang yang mempunyai kepadanya akan berdiri, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan hilang daripadanya. Tuhan cuma berkatin orang kaya berarti. Yang punya akan diberi, yang nggak punya akan dia. Waduh. Kok firmannya begini ya? Kaya atau miskin bukan jumlah uang dan bukan jumlah tabungan yang saudara punya. Tapi kaya atau miskin adalah bagaimana bentuk hatimu bisa mengucap syukur. Saudara punya 10.000 rupiah, saudara kasih orang 1.000 rupiah, mungkin saudara masih rela, benar kan? 100.000 kasih 10.000 ke orang masih rela kan? Masih. 100 juta kasih 10 juta ke orang lain rela kan? Belum tentu. Sama aja, kasih perpuluhan rela kan? Belum tentu. Wah 10 juta kan gede lah. Gimana lu dikasih Tuhan 1 miliar terus suruh kasih 100 juta, lebih nggak rela lagi. Kadang bukan orang Kristen bukan nggak bisa diberkati, tapi Tuhan tahu kalau orang itu diberkati dia akan jauh dari Tuhan. Bapak-bapak kalau diberkati nanti dia punya istri lagi misalnya seperti itu. Contoh. Saudara ibadah tadi jam 10. Kalau jam 7 pagi, toto ada orang datang ke rumah saudara gitu, ketok-ketok ke rumah Mesia deh. Hai Mesia, gitu. Shalom. Saya keluar, Mesia keluar. Shalom, ya kan? Dengan gayanya Mesia yang kadang-kadang drama queen gitu kan. Ya, shalom gitu misalnya. Terus oke. Mes, ini ada tiket first class ke Singapura. Thailand. Oke. Oh dia mau nyari gula, dia mau nyari gula. Oh mau ke Thailand, oke. Mesia ini ada tiket first class ke Thailand. Di depan udah ada mobil yang nunggu Mesia. Ya kan? Apapun yang lu beli hari ini di Thailand, gua bayarin. Wih. Ini mobil akan nganterin lu masuk ke bandara. Lu akan dijemput di bandara di Bangkok, diantar kemanapun lu mau, dan lu pulang pakai pesawat terakhir. Pertanyaan saya, berangkat nggak? Oke, lu boleh bawa teman lah. Siapa? Kalau sendiri enggak, berdua sama Michael mau? Ya enggak. Kalau dibalikkan, hal itu datang ke Arven, berangkat nggak? Pasti berangkat, benar nggak? Pertanyaan saya, Tuhan bisa nggak buat gitu? Bisa. Kenapa Tuhan nggak buat? Kalau Tuhan buat seperti itu, lu pada nggak gereja jam 10, benar nggak saudara? Bukan Tuhan nggak mau, tapi kadang berkat Tuhan akan dilihat. Tuhan pada saat Tuhan memberkati saudara, dia akan melihat berkat itu berguna nggak buat saudara.
Karena kadang suami istri kalau lagi susah makan sepiring berdua bisa suap-suapan, bener nggak saudara? Kalau lagi susah, waduh, tahu juga rasanya udah kayak luar biasa. Tapi kalau lagi seneng, ketemu juga belum tentu. Bapaknya pulang, mama mana? Di mall Pak. Papa mana? Kerja. Anaknya di mana? Sampai akhirnya bukan Tuhan gak mau memberkati, tapi kadang banyak orang tidak siap untuk diberkati. Mohon maaf nih, banyak orang tidak siap untuk diberkati. Kita lihat ayat selanjutnya. Ya benar. Tuhan melihat proses, bukan hasil. Kejadian, kalau saudara mau baca di rumah, silakan saudara baca. Waktu Tuhan menciptakan tumbuhan, Dia menciptakan tumbuhan berbiji. Jadi dalam artian nih, saudara tanam dulu bijinya, pelan-pelan nunggu, benar nggak saudara? Baru berbuah. Kalau Tuhan mau, bisa nggak nih saudara habis makan durian, saudara buang, itu buah begitu nyampe tanah langsung jadi pohon lagi, jadi durian lagi, berbuah lagi, bisa nggak kalau Tuhan mau? Bisa. Kenapa Tuhan nggak ciptakan? Karena Tuhan adalah Allah atas proses. Saudara mau diprosesnya? Banyak orang seperti tadi terlalu sok tahu, terlalu menyimpulkan, sampai akhirnya saudara melewatkan proses itu. Alkitab berkata banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Bahasa aslinya banyak yang dipanggil tapi sedikit yang membuat dirinya untuk dipilih. Jutaan orang bisa main bola, tapi tidak jutaan orang yang mau membuat dirinya menjadi Cristiano Ronaldo. Kenapa saya ngambil Cristiano Ronaldo? Messi dilahirkan dengan bakat, Cristiano dengan kerja keras. Dari awal dia latihan, dia datang 2 jam sebelum dan dia pulang 2 jam sesudah. Di saat semua orang udah pulang, dia masih latihan. Banyak yang bisa main bola, banyak. Cristiano Ronaldo tidak dilahirkan dengan bakat seperti Messi, tapi dia bisa sampai di titik dengan kerja kerasnya. Banyak orang dipanggil Tuhan, banyak. Makanya kalau saya tanya nih, saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara masuk surga, amin? Amin. Kalau langsung mati, kenapa kalau hari ini terima 20 tahun lagi baru mati? Banyak prosesnya. Sampai mungkin dalam proses itu engkau meninggalkan Yesus. Mungkin dalam proses itu akhirnya engkau larut dalam kekecewaan, dalam banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tuhan yang menentukan. Saudara punya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kalau saudara baca bersama-sama tadi, ada hal di situ, ada amarah, ada iri hati. Kenapa dia 5 ya? Kenapa gue cuma 1? Kenapa dia 2? Kenapa gue cuma 1? Semua dipilih, Tuhan memilih saudara menurut porsinya masing-masing. Tuhan milih, misalnya Tuhan milih Nesa jadi guru sekolah minggu. Ya puji Tuhan, tidak semua orang. Coba guru sekolah minggunya Michael atau Richard, anak kecil datang, didatengin belum sempat diomongin juga udah nangis, bener gak saudara? Bukan gua kata, tapi kita semua punya talentanya masing-masing, benar gak? Coba bayangin Richard terus gini, halo. Kuci. Anak ini nangis gak? Semua punya talentanya masing-masing. Nggak usah ngiri. Ya seperti itu. Makanya Tuhan memilih. Saya nggak pernah pusing orang punya talenta apa.
Bahkan ada teman saya baca Alkitab nih, namanya Mesia dan Emily. Mereka sendiri menyadari makin sering, makin banyak kita baca firman, makin nggak peduli dengan omongan orang, benar kan? Ya udah, hubungan kita sama Tuhan aja. Begitu. Tuhan memilih, Tuhan memperlengkapi, Tuhan menempatkan. Ya udah, di mana Tuhan tempatkan ya jalanin dengan sebaik-baiknya aja. Nggak usah dengan amarah, nggak usah dengan mengutuk. Tuhan milih Nesa, ya udah Tuhan akan memperlengkapi dia. Sama nih, Tuhan milih om dan tante waktu itu jadi gembala Hebron. Kita juga mesti sadar tanpa om dan tante Hebron tidak pernah ada, benar gak saudara? Di situ kita lihat, di situ kita melihat bagaimana Tuhan memilih semua dengan porsinya masing-masing. Dan banyak kejadian bisa terjadi karena Tuhan punya maksud di dalamnya. Tuhan punya rencana di dalam situ, yang rencana yang ya dan amin. Rencana yang tidak pernah kita pikirkan. Kita lihat, udah lapar katanya ya. Jam setengah dan tidak 40 menit. Tenang aja saudara, kalau saya khotbah tidak pernah lebih dari 40 menit. Kenapa? Kemampuan orang dengar cuma segitu. Orang yang biasa-biasa nih, kemampuannya 20-30 menit. Agak pintar 30-40 menit. Orang yang bisa mendengar di atas 40 menit sampai 50 menit itu jenius. Jadi kalau khotbah lebih dari sejam, itu berarti kita cuma ngomong sama diri sendiri. Yang denger juga udah ngawang-ngawang, bener gak saudara? Oke, it's time to change. Bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhanmu dengan lebih sungguh? Ini adalah waktumu untuk berubah. Engkau bisa mengasihi keluargamu dengan lebih sungguh, mengasihi istrimu, suamimu, mengasihi anakmu, mengasihi kakak adekmu dengan lebih sungguh. Tuhan yang memberikan, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Apapun yang Tuhan kasih hari ini, pakailah dengan semaksimal mungkin. Kalau Tuhan kasihmu suara yang bagus, pakailah untuk memuji Tuhan. Kalau Tuhan memilih engkau menjadi seorang pemain musik, main musiklah dengan sepenuh hati. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Tuhan pasti kasih upahnya. Apapun pelayananmu hari ini, kalau kau jadi asyir, jadilah asyir dengan semangat. Dan sebagai penutup, saya undang pemain musik maju ke depan. Saya undang singer, kita akan nyanyi Mengasihi, Mengasihi lebih sungguh. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Kita lebih mengasihi Tuhan lagi, memperbaharui komitmen kita sama Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan untuk kita layani, mungkin hal paling kecil yang saudara bisa layani, lakukan itu dengan lebih sungguh. Saudara bisa tutup matamu dan kita nyanyikan mengasihi lebih sungguh. Lebih
bisa memperbaharui komitmenmu sama Tuhan. Memperbaharui komitmenmu sama Tuhan, kau bisa berdoa. Buatlah dirimu menjadi diri. Bukan engkau hanya dipakai lebih diri. Masing-masing silakan kau berdoa sampaikan kepada Tuhan. Bahkan kau bisa mengasihi keluargamu lagi, mengasihi teman-temanmu lagi, mengasihi istri, anakmu, adik, kakak, mertua, mantu, cucu, kau kasih lebih. Bahkan kalau kau melayani Tuhan, apapun bentuk pelayananmu, supaya kau lebih melayani Tuhan pada setiap hari. Kau datang ke Tuhan dan kau bilang, Tuhan aku mau melayani Kau lebih sungguh lagi. Silakan kau berdoa. Dan berdoa, saudara-saudara yang sudah berdoa, saudara bisa menyanyikan lagu ini dari awal dengan tulus. Menyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Kau katakan mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman, terima kasih untuk semua hal yang Kau ingatkan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Dan kami mau memperbarui komitmen kasih kami kepada Tuhan, komitmen pelayanan kami kepada Tuhan. Kami mau melihat Kau Tuhan. Karena kami percaya apapun yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Tapi Kau akan membalas yang puluhan bahkan ratusan kali ganda. Bahkan pada siang hari ini kami percaya kami akan diberkati lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami akan tinggal di dalam Kau dan Kau tinggal di dalam kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Saudara siapkan perjamuan di tangan kananmu. Kita angkat roti. Kita angkat roti di atas kepala kita. Saya bacakan untuk saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara mengangkat roti ini di atas kepalamu dan saudara katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan anggur di atas kepala kita dan kita akan demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara angkat cawan ini di atas kepalamu dan saudara katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian baru dan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara minum dengan iman. Saudara yang sudah menerima tubuh dan darahmu dan tubuh dan darah Tuhan, masing-masing silakan berdoa. Sampaikan kepada Tuhan semua permohonanmu, semua kebutuhanmu.
Kalau kau sakit, katakan sama sakit penyakitmu dan kau percaya kau sudah dijamah Tuhan dan disembuhkan. Karena Alkitab yang berkata, barang siapa minum darahku dan makan tubuhku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, mintalah apa saja. Dan siang hari ini saudara bisa minta apa saja sama Tuhan. Mintalah apa saja sama Tuhan, tidak ada batasnya. Kalau sakit kau minta sembuh. Kalau kau butuh pekerjaan, kau bilang minta pekerjaan. Kalau kau punya masalah, kau minta masalah, kau punya jalan keluar. Kalau kau butuh jodoh, kau minta jodoh. Kalau kau butuh anak, kau minta anak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau dengarkan permohonan doa anak-anakmu di tempat mereka. Mereka tetap bersatu dengan tubuh dan darah. Dan kami klaim, kami pegang janji Tuhan bahwa kami boleh minta apa saja. Dengarlah semua permintaan ini Tuhan, yang kami percaya Engkau sudah mendengar dan Engkau sudah menjawabnya. Tuhan Yesus berkati setiap keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling mengampuni, keluarga yang penuh berkat Tuhan, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Keluarga yang punya rumah di bumi, punya rumah di surga Tuhan. Berkati anak-anak kami menjadi anak-anak yang pandai, cerdas, sehat, sempurna. Sekolah-sekolah terbaik, masa depan terbaik, masa depan menjadi milik anak-anak kami. Bahkan kemanapun anak-anak kami melangkah berkat Tuhan dalam hidup dia. Bahkan anak-anak kami tidak akan pernah terpengaruh dengan pergaulan yang buruk Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara anak-anakmu di tempat ini belum punya keturunan, dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan punya keturunan, karena Kau yang berkata kepada anak cuculah Tuhan. Tuhan Yesus, kalau di antara anak-anakmu ada yang butuh pekerjaan, berilah pekerjaan yang baru Tuhan. Bahkan kami percaya apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, kami akan menjadi kepala bukan jadi ekor Tuhan Yesus. Kalau ada yang belum punya tempat tinggal, Kau berikan tempat tinggal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau ada yang rindu Tuhan Yesus, Kau akan pertemukan dengan jodohnya untuk membangun keluarga yang kudus, keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kemanapun kami pergi, sekurangnya dari tempat ini, apapun yang kami kendarai, kami anak mobil pribadi, naik motor kendaraan, bahkan yang berjalan kaki, kami akan tiba dengan selamat. Karena semua yang berusaha mengganggu kami dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja GPDI Hebron dimanapun Tuhan, baik Jeruk Bali ataupun Komplek Permata. Dimanapun Hebron ada, dia akan menjadi berkat untuk sekelilingnya. Banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan dan nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Berkati gembala sidang kami, Tante Riz, Kau berkati anak mantu cucunya Tuhan. Hikmat karibah dari Tuhan turun atas dia, kesehatan sempurna dari ujung kepala sampai telapak kaki turun atas dia Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saudara, angkat tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati hari-harimu, Tuhan Yesus memberkati setiap langkahmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus ada di atas saudara dan saya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bagi yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Yeah.
Amin.